Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab najis mukhafafah dan cara menghilangkannya dari kitab Riyadul Badi'ah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Sebelumnya, mari kita bertawasul kepada Kiai Musonif dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini dan bisa mengambil manfaatnya. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila ruhi Syekh Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babun najasati wa izalatuha. Babun najasati utawi bab ing dalem mertelakaken pira-pira najis, wa izalatuha lan cara ngilangakene najasah. Al hayawanatu utawi pira-pira hewan, kulluha ya sakabehane hayawanat iku tahiratun suci illal kalba angin asu wal khinzira lan celeng. Wal mutawallidu lan kang lahir minhuma saking kalb wal khinzir au min ahadihima atawa saking salah sijine kalb wal khinzir. Wal maitatu utawi batang kulluha ya sakabehane maitah iku najisatun najis illal adamiya angin anak adam wasama kalan iwak wal jaroda lan walang. Wa kuluma utawi saben-saben perkara kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro iku najisun najis illal maniya angin mani warihalan entut wal hasolan kerikil illam yan akid lamun ora dadi apa haso minal bauli saking uyuh. Wan najasatu utawi pira-pira najis iku salah satu aqsamin telu pira-pira bagian rupane mukhaffafatun wa mughalladatun wa mutawassitatun. Fal mukhaffafatu mangka utawi najis mukhaffafah iku baulu zakari uyuhe bocah lanang alladzi lam yabluh kang durung tumeka sapa zakar haulaini ing 2 taun walam yatanawal lan durung mangan sapa zakar khadaan ing panganan khairul labani sa'liyane susu. Wayat hurulan bisa suci opo mahalluha panggonane najasah biroshil ma'i kelawan mercikaken banyu alaihi ing atase mahal marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji hatta ya'umuhu sehingga ngeratani opo roshil ma bisyartin kelawan syarat antazula yen tak ilang opo ainul bauli kahanane uyuh qabla roshi ing dalam sadurunge den percikaken. Babun najasah wa izalatuha. Bab menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Wal muradu bin najasati a'yanuha wa hiya mustaqdarun yamna'u sihhata nahwas sholati. Adapun pengertian najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikan dan dapat mencegah sahnya sholat, seperti kencing, kotoran dan lain-lain. Jadi air liur atau ingus itu bukan dikatakan sebagai najis. Kenapa? Meskipun itu menjijikan, tapi tidak dapat membatalkan sholat. Misalkan kita sholat kemudian kita keluar air liur, maka sholatnya nggak batal. Meskipun secara bahasa najis adalah sesuatu yang menjijikan, tapi secara istilah adalah sesuatu yang menjijikan dan dapat mencegah sahnya sholat, seperti air kencing, kotoran dan lain-lain. Al hayawanatu kulluha tahiratun. Semua hewan itu hukumnya adalah suci. Illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Wal mutawallidu minhuma, atau yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Wal maitatu kulluha najisatun illal adamiyya wasamaka wal jaroda. Setiap bangkai itu dihukumi najis kecuali 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah ikan, dan yang ketiga adalah belalang.
Wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun. Dan sesuatu yang keluar dari dua jalan yaitu kubul dan dubur itu dihukumi najis, illal maniya kecuali mani, wariha dan kentut, wal hasso illam yanakid minal bauli dan kerikil yang tidak terbuat dari kencing atau kencing batu. Wan najasatu salah satu aqsamin. Nah, adapun macam-macam najis itu terbagi menjadi 3, yaitu mukhaffafatun, mughalladatun, mutawassithatun, yaitu najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladah. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menekankan mengenai bab najis mukhaffafah dan cara menghilangkannya. Apa sih najis mukhaffafah itu? Fal mukhaffafatu baulu dzakari alladzi lam yablugh haulaini. Najis mukhaffafah adalah air kencing anak laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun, walam yatanawal ghada'an khairul labani, dan belum makan kecuali air susu ibu atau ASI. Jadi yang dinamakan dengan najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama yaitu air kencing bayi laki-laki, berarti mengecualikan bayi perempuan. Yang kedua, dia belum berumur 2 tahun. Dan yang ketiga, dia belum makan apa-apa selain ASI. Jadi misalkan ada bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun tapi sudah makan misalkan bubur sun, maka itu termasuk najis mutawassithah. Itu 3 syaratnya. Terus bagaimana cara mensucikan barang yang sudah terkena najis mukhaffafah? Wa yathuru mahalluha bi rasyil ma'i alaihi marratan wahidatan. Tempat yang terkena najis mukhaffafah itu bisa suci dengan cara memercikan air kepadanya 1 kali saja, hatta ya'ummahu bisyarti antazula ainul bauli qabla rasyid. Dengan syarat 1 percikan itu bisa meratai seluruh tempat yang terkena najis. Jadi kalau misalkan 1 percikan tidak cukup, maka harus berkali-kali percikan supaya najis itu bisa terkena percikan secara merata. Dengan syarat bentuk atau ainun najasahnya itu sudah dibersihkan. Misalkan ada air kencing bayi yang menggenang di lantai, maka cara membersihkannya tidak cukup dibersihkan, tapi dengan cara menghilangkan terlebih dahulu bekas air kencing tersebut, baru dipercikan air secara merata. Untuk prakteknya kita lakukan. Cara menghilangkan najis mukhaffafah adalah yang pertama dengan menghilangkan ainun najasah. Perlu kita ketahui, najis itu ada 2, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang ada bentuk, rasa, dan warnanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada bentuk, rasa, dan warnanya. Pada contoh kasus bayi kencing laki-laki ini adalah ini ada bentuknya, maka ini dinamakan najis ainiyah. Maka ketika kita akan mensucikannya, tidak cukup dengan memercikan air, tetapi dengan cara menghilangkan air kencing tersebut. Dengan cara apa? Misalkan kita menggunakan kain lap, kita lap lantai yang terkena najis tersebut sampai kering, sampai air najasahnya itu sudah hilang, dianggap sudah merata, sudah kering. Maka kita langkah selanjutnya, kita cukup memercikan najis tersebut dengan menggunakan air, dan tidak disyaratkan airnya harus air mengalir. Nggak apa-apa kita pakai air di gayung atau ember, kita percikan. Kalau 1 percikan itu sudah merata, maka dianggap cukup. Tetapi kalau sekiranya 1 percikan itu nggak rata, misalkan air kencing itu banyak, maka kita boleh melakukan 2 atau 3 percikan yang bisa meratakan. Kemudian boleh kita tunggu sampai kering, atau kita lap pakai kain yang baru. Kain, bukan kain yang tadi, kita lap pakai kain yang baru yang masih kering. Nah, maka lantai tersebut sudah dihukumi suci kembali. Kemudian ketika air kencing tersebut mengenai sarung atau baju kita, maka cukup dengan memercikannya saja. Ini sesuai dengan hadis Nabi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha qalat, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biswabiyin fabala alaihi thawbahu
fada'a bima'in fa'atsba'ahu iyyahu rawahul Bukhari. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, utia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah didatangkan sobiyin, anak kecil, fabala ala thawbihi, kemudian anak kecil tersebut kencing di baju Rasulullah, fada'a bima'in fa'atsba'ahu iyyahu, kemudian Nabi meminta dibawakan air dan membersihkan kepada baju tersebut, rawahul Bukhari. Jadi misalkan air kencing bayi laki-laki tersebut mengenai baju, maka cukup dipercikan menggunakan air seperti ini secara merata di tempat yang terkena najis, maka sudah dihukumi suci kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.